Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dinata Dwi Jairanti dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Suryana, kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Ruth Boru Sormin dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Hidayatullah dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Vicky Saputra dari kelas 11 MIPA 4. Di sini kami akan mempraktekkan kesetimbangan benda tegar Atau titik berat. Kita akan mempraktekkan kesetimbangan benda tegar. Yang perlu disiapkan yaitu 2 sendok garpu, uang logam, dan gelas. Langkah pertamanya, masukkan logam ke dalam garpu dan coba ke gelas. Usahakan seimbang. Dan berhasil. Kenapa bisa begitu? Alat yang dirancang ini mempunyai pusat massa pada titik tepat di tengah koin yang dipakai untuk mengganjal kedua garpu. Pusat titik massa tersebut standing di atas pinggir gelas ini. Jadi, titik pusat massa tersebut yang menyebabkan kedua garpu ini seimbang. Nah, kami di sini memiliki satu contoh keseimbangan benda tegar atau titik berat. Yang mana titik beratnya berada pada uang logam dan tidak dibantui dengan double tip atau benda-benda apapun. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan nol. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan benda tegar sendiri adalah benda yang bentuknya, geometrinya akan selalu tetap sekalipun dikenakan gaya. Jadi, sekalipun ia bergerak translasi atau rotasi, bentuknya tidak akan berubah. Contohnya meja, kursi, bola, dan lain-lainnya. Kemudian kita lanjut dengan jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. Secara umum, kesetimbangan benda tegar dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni kesetimbangan dinamis atau benda yang bergerak baik secara translasi atau linear ataupun secara angular, dan kesetimbangan statis atau benda yang betul-betul diam. Kesetimbangan statis itu sendiri dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Kesetimbangan stabil terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya akan kembali ke titik semula. 2. Kesetimbangan labil atau tidak stabil terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya tidak akan kembali ke titik semula. Contoh kesetimbangan stabil yaitu kelereng di dasar mangkok seperdua lingkaran. Ketika kelereng diberi gangguan atau gaya, sehingga posisinya menjadi naik. Namun ketika gaya tersebut dihilangkan, maka posisi kelereng akan kembali ke dasar mangkok. Sedangkan contoh kesetimbangan labil yaitu kelereng yang diam di puncak mangkok seperdua lingkaran yang terbalik. Ketika kelereng diberi gangguan sedikit, maka ia akan jatuh di bawah dan tidak akan kembali ke posisi semula. Yang kemudian contoh kesetimbangan netral, yaitu kelereng yang ada di atas lantai. Ketika kelereng diberi gangguan, maka posisinya akan bergeser, namun titik beratnya tidak akan berpindah secara vertikal. Adapun syarat kesetimbangan benda tegar. Syarat kesetimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah syarat kesetimbangan translasi dan rotasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Yang kedua, total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Saya di sini ingin menjelaskan titik berat. Titik berat pada prinsipnya sebuah benda terdiri dari banyak partikel di mana setiap partikel memiliki berat.
Resultan seluruh berat partikel di dalam benda disebut sebagai berat benda. Berat benda bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat atau titik gravitasi. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, tidak berat, hampir berimpit dengan pusat masanya. Nah, adapun koordinat titik beratnya W dirumuskan sebagai berikut. X0 sama dengan X1 W1 tambah X2 W2 tambah titik-titik dan seterusnya per W1 tambah W2 tambah titik-titik dan seterusnya. Y0 sama dengan Y1 W1 tambah Y2 W2 tambah titik-titik dan seterusnya per W1 tambah W2 tambah titik-titik dan seterusnya. Nah, di sini titik berat memiliki ada bagian-bagiannya. Yang pertama, titik berat benda berdimensi 1. Nah, yang kedua, titik berat benda berdimensi 2 atau luas. Yang ketiga itu, titik berat benda berdimensi 3 atau volume. Sekian dari hasil praktek kami. Jika ada kesalahan dalam praktek kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Thanks for watching. Jangan lupa ditonton, like, share, and comment.